Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, ada pesan khusus daripada Tuhan, di mana pada akhir zaman ini kita dituntut untuk bagaimana taat dan setia. Dan perintah ini, kenapa kok Tuhan itu giat untuk kita semua? Artinya apa? Ini pesan Tuhan, giat itu artinya Tuhan setengah memaksa manusia supaya manusia itu mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Itu sebabnya kalau kita saat ini diizinkan terjadi sesuatu goncangan di dalam rumah tangga, terjadi suatu masalah problema, bersyukur Sobat Prestasi, karena ada pesan yang secara khusus yang Tuhan sampaikan. Kalau kau kepingin keluar dari persoalan itu, Tuhan berpesan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kita buka dulu di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat yang ke-14 sampai boleh dibaca sampai ayat 17. Wahyu pasal 7 ayat 14 hingga 17, begini firman Tuhan. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ayat 16, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ayat 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, yang saya ambil di ayat yang ke-14 dan 17. Inilah yang menyangkut ketaatan kepada Tuhan. Sebelum kita mencuci jubah kita di dalam darah anak domba, apa artinya? Yaitu dikatakan ayat yang ke-14 tadi, kita akan keluar. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Allah. Kesaksian saya pribadi, Sobat Prestasi. Hari Minggu ketika saya ibadah dan saya menyembah, Tuhan berbicara langsung kepada saya. Di dalam kitab Wahyu pasal 19, kita lihat dulu ayat yang ke-13. Berbicara itu kuat kepada saya bahwa setiap kita, gereja Tuhan, harus sudah mengenakan pakaian putih linen halus. Ini pesan secara khusus dan saya menangis pada saat itu. Sepertinya saya kayak didorong untuk saya harus taat dan setia. Tuhan yang membuat kita taat dan setia kepada firman itu. Karena itulah kehendak Tuhan. Karena bukan orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, masuk di dalam kerajaan Allah. Apa yang terakhir Tuhan katakan? Orang yang melakukan kehendak Tuhan, itulah yang Tuhan selamatkan. Nggak peduli kita siapa. Bukan orang yang sudah pandai fasih di dalam mengusir setan demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan. Itu nggak jaminan masuk surga, masuk dalam keselamatannya Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan. Sobat Prestasi. Dan juga yang menyaksikan Bible TV saat ini. Bahwa Tuhan berpesan, tolong segera lakukan pertobatan. Tuhan hanya minta kita mengakui semua dosa manusia itu, posisi dosa itu di dalam darah manusia itu sendiri. Ada di dalam nyawa itu sendiri. Dan itu bicara kuat kepada saya dan saya menangis. Sampaikan itu kepada umatku. Kalau dia ingin selamat dari murka Tuhan, dari kesusahan yang besar, ke depan nanti bukan malah baik keadaan, tetapi ada solusi yang daripada Tuhan, yang sudah Tuhan berpesan kepada saya. Firman ini mengatakan, ayat yang ke-9, pasal 19 ayat 13, Wahyu, silakan baca. Dan itu dikatakan sampai ayat 16, tapi nanti saya akan ambil ayat 13 dan ayat 16-nya. Ya. Wahyu pasal 19 ayat 13. Ya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Stop dulu di sini. Kenapa beberapa minggu yang lalu, bahwa manusia itu
dikendalikan bukan oleh roh Allah sejak manusia sudah berdosa. Yang mengendalikan manusia itu adalah yang lain, yaitu ada di situ disebutkan oleh Tuhan beberapa waktu lalu, sebelah timur pintu gerbang telah ditempatkan beberapa kerub yang serupa dengan manusia. Wujudnya serupa dengan manusia, dia bermuka 4 dan masing-masing, dan itulah sebetulnya sifat-sifat manusia daging itu seperti sifat yang ada di dalam muka kerub itu. Ada najis, ada cabul, ada keji, ada pendusta. Itu semualah sifat-sifat manusia daging. Dan ini Tuhan berpesan, semua sifat-sifat manusia daging itu tidak ubahnya sebagaimana Hawa waktu dia jatuh dalam dosa. Tuhan Allah membuat baju kepada manusia, kepada Hawa dan Adam itu dari kulit binatang. Apa artinya baju? Baju itu berbicara perbuatan manusia daging itu tidak ubahnya seperti binatang. Yang Tuhan jelaskan itu di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ayat 12. Dan juga di dalam kitab Roma pasal 3 itu mulai ayat yang ke-9, 10, 11 dan sampai 18. Keangkuhannya, dia tidak perlu mengakui Tuhan. Dikatakan di situ tidak perlu untuk mencari Tuhan. Keangkuhan, kecongkaan. Baru saya menerima pewahyuan yang dari Tuhan tentang supaya kamu tidak memiliki sifat-sifat lagi seperti binatang atau perbuatanmu seperti binatang. Jubah itu artinya perbuatan manusia daging yang dikendalikan oleh darah. Saya baru paham, darah itu nyawa. Darah itu ada, semua dosa itu ada di dalam darah. Dan sifat-sifat daging itu ada di dalam darah. Seperti binatang. Kenapa Tuhan Yesus dijulukin darah anak domba? Dikatakan di situ perjanjian lama. Keluaran pasal yang ke-30. Ayat yang ke-10. Dipercikkan darah lembu jantan. Dosa seperti menyembah berhala. Kenapa bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir, di situ dia membuat patung anak lembu emas. Itu lambang daripada pemberontakan. Kenapa muka daripada kerub yang satu ini adalah lembu? Lembu itu adalah lambang pemberontakan. Tidak lagi manusia menyembah Tuhan, tetapi menyembah diri sendiri. Yang beberapa minggu lalu, itulah yang disebut berhala, itu adalah dagingmu. Lebih utamakan diri sendiri. Lebih fokus kepada kedagingan sendiri. Menuruti kehendak daging dan keinginan daging. Itulah yang disebut lembu. Pemberontak. Tidak Tuhan yang dimuliakan, tetapi diri sendiri yang dimuliakan. Sobat prestasi, memang manusia semuanya tidak memiliki kemampuan untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya perintah Tuhan yang dikatakan bertobatlah dan muliakanlah Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dan kehendaki. Itu sebabnya Tuhan berpesan, kalau engkau ingin taat setia, maka celup. Tuhan katakan ayat yang 13, tolong diulang. Ayat Wahyu pasal 19 ayat 13. Silakan diulang. Wahyu pasal 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Sama seperti Wahyu 7 ayat 14. Tuhan membebaskan kita. Kenapa dosa dibasuh dengan darah? Karena dosa itu tempatnya di dalam darah. Tuhan membukakan pikiran saya. Itu sebabnya kenapa tadi lagu pertama, Tuhan mulai membuka rahasia-rahasianya. Katakan kepada setiap kita, supaya seluruh perbuatan daripada yang disebut seperti binatang itu dicelup. Tolong diakui. Semua sobat prestasi, semua sifat-sifat binatang, semua yang keji itu penindas. Yang cabul itu manusia lebih menuruti hawa nafsu daging. Yang angkuh artinya tidak perlu mengakui Tuhan, bahkan tidak ada yang mencari Tuhan, mereka semua menyeleweng. Sobat prestasi, perbuatan-perbuatan itulah yang harus diakhiri. Dan Tuhan memberikan kepada saya perintah, juga disuruh menyampaikan. Kalau engkau tidak memiliki kemampuan
Memang manusia nggak ada yang bisa mampu takluk kepada hukum Tuhan yang dikerjakan oleh daging ini, bukan apa yang baik, tapi selalu bertentangan dengan hukum akal budi, kata Rasul Paulus kepada jemaat di kitab Roma, di Roma, mengatakan bahwa memang ada di dalam kehendakku, tapi bukan apa yang baik, tetapi apa yang jahat. Bukti di dalam darah manusia itu sudah berabad-abad, ya, sudah berpuluh-puluh tahun, ratus tahun bahkan. Manusia tidak ada yang menyadari bahwa sesungguhnya di dalam darah itu terkandung dosa. Seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran, pasal 21 ayat 23. Jadi dikatakan nyawa ganti nyawa. Dan darah itu adalah nyawa. Boleh kita lihat di dalam kitab Ulangan dulu. Di dalam Ulangan 12 ayat 23. Ya. Kemudian kita lihat baca di dalam Keluaran 21 ayat 23. Ya. Kita baca dulu di dalam Ulangan 12 ayat yang ke-23. Ulangan pasal 12 ayat 23, begini firman Tuhan. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Iya, dikatakan saya garis bawahi darah ialah nyawa. Ya. Terus kemudian di Imamat pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Kita lihat, kemudian Keluaran 21 ayat 23 kita baca. 17 dulu, Imamat 17 ayat 11. Okay. Imamat pasal 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Amin. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Amin. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Stop di sini. Disinilah yang Tuhan berikan, bagaimana manusia bisa berdamai dengan Allah kalau tidak ada darah Tuhan Yesus yang suci. Sesuai dengan tuntutan hukum Taurat, nyawa ganti nyawa. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan katakan pengertian yang Tuhan berikan kepada saya. Dosa itu ada di dalam darah. Kenapa aku harus memberikan darahku, nyawaku, ganti darahmu, nyawamu yang kotor, yang cemar, yang najis. Sobat prestasi, kita baca dulu di dalam Keluaran dulu. Setelah itu kita lihat Wahyu 1 ayat 5. Inilah kalau kita ingin, apapun kelemahanmu, dosamu semerah kermisi, kata Tuhan. Sebanyak apapun Tuhan cuma butuh pengakuan dosa. Darah sudah ada di dalam darah daging kita, karena setiap kita perjamuan kudus harus mengakui bahwa inilah darah Kristus. Bukti bahwa hanya dengan darah inilah, darah kita yang mengandung unsur dosa, dan yang ada di dalam darah kita itu ada percabulan, kenajisan. Ya, kenapa di situ dikatakan cawan perjanjian baru? Karena cawan perjanjian lama itu mengandung unsur 3 hal, yaitu kekejian, percabulan, kenajisan, seperti yang tertulis dalam Wahyu 17 ayat yang keempat. Nanti kita lihat di sana. Tolong dibaca dulu di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 5. Wahyu pasal 1, bukan Wahyu. Oh ya, boleh. Ya, Keluaran 23 ayat, ya betul. Ini nih. Wahyu pasal, betul. Wahyu aja, Wahyu dulu. Wahyu pasal 1 ayat 5. B. Yang B. Langsung bagi dia. Wahyu pasal 1 ayat 5b. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Amin. Amin. Dosa apapun Tuhan cuma butuh pengakuan. Kenapa kok manusia susah untuk mengakui dosa? Karena yang sudah kita bahas di minggu-minggu lalu, bahwa manusia itu sudah ditempati racun ular yang mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi manusia merasa tidak berdosa. Hati-hati sobat prestasi.
Hati-hati dengan jebakan-jebakan kata-kata kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Itu enggak salah. Tapi Tuhan butuh akuilah dosa itu. Baru Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan. Jadi jangan kita langsung pakai maaf, langsung diklaim begitu aja. Tanpa ada pengakuan dari mulut kita, keluar dari dalam hati kita, tanpa ada pengakuan dosa. Salah. Harus ada mengakui. Maka Tuhan mengampuni. Dan Tuhan akan menyucikan berikutnya. Itu yang harus kita lakukan step by step. Jangan kita langsung, Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa kita. Betul. Itu adalah baru imanmu. Tindakan kita kepada Tuhan apa? Pengakuan. Ini yang harus kita sadari. Mengakui apa yang Roh Kudus tegur. Jangan kita merasa mendirikan kebenaranmu sendiri. Dengar baik-baik. Minta roh hikmat wahyu. Supaya Tuhan menerangi hati kita, menyadarkan kita akan dosa kita. Karena Tuhan katakan, jikalau roh itu datang, maka roh itulah yang menginsafkan dosa kita. Ingat, jangan kau merasa diri dan mendirikan diri benar dan mendirikan kebenaranmu sendiri. Minta Tuhan Yesus menerangi hati kita, supaya kita disadarkan akan dosa kita, supaya engkau jangan nanti terlambat. Istilahnya menyesal. Loh, aku kan sudah. Bukan. Tuhan ngomong. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa. Untuk menjadi taat, perlu adanya darah. Sebagaimana yang Roma 8 Tuhan katakan di dalam ayat 1 sampai ayat 4, bahwa manusia tidak bisa takluk kepada hukum Tuhan. Itulah perlu mengutus ya Tuhan Yesus masuk di dalam darah daging kita. Darahnya, tubuhnya harus masuk. Itulah perjamuan kudus. Dan pada saat kita mengatakan, Tuhan Yesus, di dalam darahmu itu ada kuasa kebangkitan. Di dalam darahmu ada kemampuan Allah. Ada kekuatan Allah untuk saya dimampukan mentaati firman Tuhan. Kata Tuhan katakan, supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi. Artinya apa? Kita bisa menjadi pelaku firman karena pertolongan tubuh dan darah Kristus. Yang Tuhan ajarkan kepada saya di hari Minggu itu, bahwa saya disuruh minta 3 hal, sobat prestasi. Supaya engkau dimampukan menjadi orang yang taat. Ini pesan secara khusus. Yang pertama Tuhan ngomong, yaitu Tuhan berikan aku kemampuan, kesempatan, dan waktu saya untuk beribadah. Untuk saya merendahkan hati. Untuk saya membaca firman Tuhan. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman. 3 hal yang Tuhan pesan. Ya, kemampuan atau kekuatan Tuhan. Kedua adalah kesempatan. Ketiga adalah waktu. Dan di situ saya sukacita sekali, sobat prestasi. Baru Tuhan bukakan, setelah Tuhan bukakan tentang darah. Darah manusia itu adalah nyawa. Kalau kita ingin disucikan oleh Tuhan. Wahyu pasal 5 tadi mengatakan apa? Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Amin. Itu sebabnya sobat prestasi, darah kita itu sudah tercemar. Itu sebabnya Tuhan katakan di Yesaya pasal 4 ayat 4, gak usah kita buka, bahwa darah manusia itu sudah dikatakan noda darah. Sehingga manusia apa yang dilakukan selalu menyakiti Tuhan. Kalau Tuhan itu ilustrasikan bahwa manusia sudah minum anggur hawa nafsu cabul, artinya kecondongan manusia itu selalu kepada dunia, selalu kepada diri sendiri, dan fokus bukan kepada Tuhan, tapi fokus kepada yang dilihat. Percaya kepada yang dilihat, ya, sehingga bahkan terpengaruh kepada yang dilihat. Bahkan kita seringkali bukannya Injil kepada dunia, tetapi seringkali dunia mempengaruhi manusia. Ini daya tarik yang membahayakan sekali. Itu sebabnya kita butuh benteng iman yang disebut darah Tuhan Yesus. Harus menyapu bersih. Kalau sudah ada nyawa Tuhan Yesus dalam kita, itulah yang disebut iman. Dan daging Tuhan Yesus ada di dalam daging kita, sehingga
darah dan daging manusia yang binasa ini tidak beroleh tempat. Itulah yang disucikan. Itulah yang Tuhan maksud disucikan oleh korbannya. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan. Kembali lagi. Engkau mempunyai kelemahan. Semua manusia punya kelemahan. Karena memang manusia tidak mempunyai apapun yang baik. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Mengatakan apa? Di dalam anggota-anggota tubuhku ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan. Mau kita menang terhadap setiap masalah yang kau hadapi saat ini. Mungkin engkau lemah di dalam, bagaimana aku bisa keluar dari percabulan, dari dosa, suka mabuk, minum, ataupun yang lain. Ya, perokok berat, aku ingin berhenti, tapi aku nggak mampu. Semua orang nggak mampu. Tapi kalau Tuhan hanya tanya, mau atau tidak? Itu pertanyaannya. Kemampuan itu turun daripada Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan ketika kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Kristus, maka kita pun menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apa itu artinya? Kemampuan Tuhan dan kemampuan Tuhan itu masuk di dalam kehidupan kita dan kita mengatakan amin. Supaya apa? Tuhan yang mengerjakan, yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan yang melakukannya. Dan itu kesaksian saya pribadi. 3 hari berikutnya setelah Tuhan bicara itu, jubahnya yang dicelup, ya, itu berbicara. Bahkan ayat 7 tadi, maka Tuhanlah yang menggembalakan kita. Kalau Wahyu 19 tadi, ayat yang ke-16, coba buka kita. Baru Tuhanlah, ya, yang menjadi raja atas kita. Silakan baca di dalam Wahyu 19 ayat 16. Ya. Wahyu pasal 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Iya, jadi perbuatan kita semuanya itu ayat yang tadi Wahyu 7 juga siapkan. Di sini maka darah Tuhan Yesus itu yang akan memerintah kita. Firman itulah yang akan memerintah kita. Tadi ya, darah sama dengan firman. Jadi kalau nyawa kita sudah diganti dengan nyawa Tuhan Yesus, pasti kita akan mampu melakukan apa yang Tuhan Allah Bapa perintahkan. Itu pasti. Karena apa tadi firman Tuhan katakan bahwa yang tidak mampu manusia lakukan, Tuhan Yesus lakukan. Supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam Kristus. Kita lihat di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-16 tadi. 17 ya. 7 ayat yang ke-17. 14 dan 17. 17-nya. Tadi setelah dicuci, baru ini dikatakan, coba 17. Wahyu pasal 7 ayat 17, begini firman Tuhan. Ya. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Semua masalah kita selesai kalau kita mau dicuci. Amin. Seluruh perbuatan yang tadi binatang. Darah manusia sudah mengandung unsur sifat-sifat binatang. Kenapa kok Tuhan ngomong di 2 Petrus 1 ayat 4, 3 dan 4 khususnya ayat 4. Yaitu terlepas dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Itulah yang Tuhan tidak mau lagi kita dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsu. Perutmu tuanmu, tidak. Kita harus masuk di sini. Kenapa Tuhan mengendaki? Bahkan Tuhan juga katakan di tengah-tengah manusia itu ada serigala atau singa yang menuntun manusia daging. Apa artinya? Manusia diperbudak oleh hawa nafsu dagingnya sehingga manusia itu gampang emosi, ya, gampang tersinggung dan seterusnya. Itu sebetulnya nggak sadar kita itu semuanya memiliki sifat-sifat yang seperti binatang tadi. Ya, nanti kita lihat ciri-cirinya sifat binatang. Mungkin kalau sobat prestasi yang selalu ya ikuti acara ini, pasti sobat prestasi mengerti sifat-sifat binatang, ciri-cirinya yang nanti kita bahas sedikit aja ya. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10 dan 12. Tapi dibaca dulu di sini, yaitu tadi saya ulangi,
menggembalakan. Ya, setelah Tuhan Yesus membersihkan darah kita, dikatakan jubah itu perbuatan kita yang seperti binatang tadi, jubah binatang dicelup dalam darah, supaya Tuhan yang menggembalakan kita dan menuntun kita ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus, ini janji Tuhan. Kalau di dalam darah kita yang masih mengandung unsur binatang, kita nggak akan menang, sobat prestasi. Ya, maka yang mengendalikan manusia itu bukan lagi Tuhan kalau kita belum bertobat. Kalau darah kita belum dicelup dengan darah Tuhan Yesus, jubah atau perbuatan kita itu yang dikendalikan oleh darah itu belum diganti dengan darah Tuhan Yesus melalui pengakuan kita dan melalui firman yang kita percayai, maka kita belum yang disebut digembalakan Tuhan. Yang menggembalakan manusia masihlah yang lain. Coba kita lihat di dalam kitab 2 Petrus pasal 2, mungkin inilah salah satu ciri-ciri daripada sifat-sifat binatang. Ya, 2 Petrus 2 ayat yang ke-10 sampai 12. 2 Petrus 2 ayat 10 hingga 12, begini firman Tuhan. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Terus? Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Iya, betul. Ini ciri-ciri tidak berakal. Tidak berakal itu yang mana sih, Bu? Yang bagaimana sih? Aku kan punya akal budi. Menurut kamu, menurut manusia sendiri. Padahal di dalam apa ciri-ciri orang yang tidak berakal? Seperti yang tertulis dalam Mazmur 14. Ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Mazmur 14. Sobat prestasi, kalau ingin lebih jelas, mungkin di sini kan terbatas waktunya. Sobat prestasi bisa hubungi saya, nanti saya akan jelaskan supaya bagaimana, Bu, supaya aku mau hidup di dalam kekudusan. Karena nggak mungkin, Bu, di kantorku itu sudah saya benar-benar tidak gampang terpengaruh dengan situasi. Betul, sobat prestasi. Tuhan nggak tanya kemampuanmu, tapi Tuhan bertanya, mau nggak engkau diselamatkan, disucikan oleh darah Tuhan Yesus, oleh daging Tuhan Yesus. Coba kita bacakan nomor telepon saya, supaya nanti sobat prestasi yang ingin lebih dalam lagi bertanya tentang firman ini, pengertian-pengertian yang belum sobat prestasi mengerti, bisa hubungi saya. Atau mungkin konseling, ada sesuatu permasalahan yang rumit untuk diselesaikan, bagaimana caranya, solusinya, saya akan jawab sesuai dengan firman Tuhan. Silakan baca. Ya, buat sobat prestasi yang dikenan Tuhan dapat mencatat nomor telepon dari Ibu Sri Mulyani yang ingin mendapatkan rekaman khotbah ataupun yang ingin dibimbing, bisa menghubungi nomor telepon 0853 105 191 77, 0853 105 191 77, atau 021 501 11477, 021 501 11477. Terima kasih. Baik, sobat prestasi. Ya, kita lihat lagi sifat-sifat ini kalau sobat prestasi mau ngikuti. Jadi tolong dicatat firmannya, kemudian diakui di rumah nanti, responi semua firman ini. Nah, nanti kedalamannya apa-apa saja yang harus aku akui, Bu, darah siapa, Bu, itu yang harus aku akui. Karena dosa yang dihakimi oleh Tuhan itu bukan dosa yang kita sadari, ya sobat prestasi, tapi dosa yang kita warisi, yang menjalar dari zaman Hawa Adam. Dan itulah yang harus kita minta Roh Kudus singkapkan, bukan dari diri kita sendiri. Ya, mungkin kita nggak tahu kok kita itu orang berdosa. Bahkan ketika ada masalah, seringkali orang mengatakan seperti ini. Itu yang seringkali saya dengar. Apa Tuhan dosaku sehingga aku ngalami seperti ini?
Itu bukti bahwa manusia nggak merasa dirinya berdosa. Itu bahaya. Sehingga engkau akan tiba-tiba mengalami sesuatu yang mengejutkan engkau. Bahkan firman Tuhan katakan mereka yang hidup aman dalam kesalahannya. Hati-hati. Akhir zaman ini Tuhan sudah mau, istilahnya Tuhan sedang mengerjakan bahwa dengan giat aku berbuat untuk Sion. Gunung Sion itu siapa? Ya kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau memaksakan manusia agar manusia mengandalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan sesama atau mengandalkan siapa-siapa. Hanya bergantung sama Tuhan. Artinya apa, Bu? Artinya orang yang berharap kepada Tuhan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Itu artinya kita harus mengandalkan Tuhan. Itu artinya berharap kepada Tuhan. Kata 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-4. 2-4. Coba kita baca. Ini orang yang tidak berakal budi. Sobat prestasi tolong baca. Ya. Mazmur 14 ayat 1 sampai ayat 4. Mazmur pasal 14 ayat 1 hingga 4, begini firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan? Nah, itu dia. Yang memakan habis umatku seperti memakan roti, Ya, 5. dan yang tidak berseru kepada Tuhan? 5. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Iya. Bagaimana kita dibenarkan melalui darah tadi, sobat prestasi. Makanya Tuhan gak mau manusia itu mengalami seperti ini. Tiba-tiba mengalami malapetaka ataupun kesulitan ataupun apa yang begitu mengejutkan. Ya karena manusia nggak berjaga-jaga. Ya karena manusia sudah masuk dalam zona nyaman. Aku sudah diberkati, aku sudah masuk. Ya udahlah, nggak usah cari Tuhan juga, aku nyaman kok. Di sini Tuhan katakan apa? Ditimpa kekejutan. Ya, tolong diangkat ayat yang kelima. Nah, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Jangan sampai, sobat prestasi, ini pesan Tuhan yang harus kita perhatikan baik-baik. Harus kita benar-benar ada meterai darah anak domba Allah. Sobat prestasi, kenapa kok itu harus diucapkan? Bukan hanya diucapkan, sobat prestasi, tapi harus kau pikirkan firman Tuhan. Yaitu apa yang Tuhan katakan bahwa aku ada darah di dalam diriku. Dan darah Tuhan Yesus harus kita akui. Ya, sudah ada di dalam diri kita melalui perjamuan kudus. Itu yang pertama. Ketika kita sudah makan darah, makan minum darah perjanjian baru, ya, yang dikatakan di situ perjamuan kudus itulah yang siap membersihkan, menguduskan setiap kita. Kenapa Tuhan mengundang para undangannya untuk disucikan oleh korbannya? Kata kitab Sefanya pasal 1 ayat yang ke-7. Coba kita lihat. Sekaranglah waktunya Tuhan sedang mengundang kalian, sobat prestasi, mengundang kita semua untuk datang ke perjamuan kawin anak domba Allah. Kita harus memakai pakaian putih linen halus dan kita harus disucikan, dan ini caranya. Tuhan sudah membukakan, Tuhan sudah care, membagikan untuk kita mau diselamatkan, untuk kita mau dibebaskan dari dosa percabulan. Kalau engkau yang saat ini, bapak-bapak engkau yang sedang selingkuh, berhenti dari selingkuhmu. Tuhan memberikan tahu saat ini bahwa engkau yang susah, Bu, aku keluar dari seperti ini. Engkau yang hidup dalam perzinahan, sekarang juga kau harus keluar kalau kau ingin selamat dari murka Tuhan yang akan datang. Dengar baik-baik, kalau engkau tidak bertobat, engkau sedang menimbun murka Allah atas dirimu sendiri. Sobat prestasi, Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak. Tuhan Yesus sangat mengasihi ibu yang sekarang masih hidup di dalam perzinahan. Artinya apa? Engkau mau jadi istri simpanan. Engkau kawin dengan suami orang. Engkau kawin dengan istri orang. Keluar dari semua itu. Pesan Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Yaitu kau keluar dari percabulan itu. Pesan Tuhan secara khusus. Karena banyak saya lihat. Dan banyak yang Tuhan saat ini pandang. Semua perbuatan manusia itu telanjang di hadapan Tuhan, sobat prestasi. Jangan kau menyembunyikan. Jangan kau membenarkan yang salah.
Engkau sedang menimbun murka Tuhan atasmu. Kalau engkau tidak bertobat ketika engkau mendengar firman ini. Kitab Roma yang mengatakan seperti itu. Roh Kudus yang mengetahui perbuatan manusia. Milih kita takut akan Tuhan. Jangan kau terjebak dengan zona nyamanmu. Kalau engkau memang rencana Tuhan, engkau diselamatkan oleh Tuhan. Sekarang juga engkau harus ambil sikap, bertobat tersungkur di hadapan Tuhan. Yang hidup dalam perjinahan, yang hidup dalam percabulan. Keluar engkau dari zona nyaman. Keluar engkau dari menuruti hawa nafsu daging. Memuaskan hawa nafsu daging. Engkau sedang memuaskan iblis, tepuk tangan. Iblis yang menang atas hidupmu. Tapi kalau engkau sudah mau, ya Tuhan, aku saat ini hidup dalam perzinahan, segera kau keluar dari itu semua. Keluar dari Babel. Babel itu percabulan. Keluar kamu dari Kasdim. Kasdim itu roh penindas kedaginganmu. Sobat prestasi, keras Tuhan menegur setiap kita. Berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan sedang mengulurkan tangan kepada engkau, sobat prestasi, yang mau datang tersungkur di hadapan Tuhan. Jangan kau ngomong, bagaimana dengan istriku ini, bagaimana dengan suamiku ini, kan sudah terlanjur, Bu. Nggak peduli terlanjur atau enggak. Maksud Tuhan adalah, mau enggak engkau bertobat? Itu pertanyaannya. Dan urusan yang lain itu urusannya Tuhan. Kemampuan untuk kita hidup kudus, itu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita yang mau bertobat. Sekali lagi, Tuhan keras. Karena bukan orang yang setiap minggu ke gereja yang selamat. Bukan orang yang berdoa berseru Tuhan Tuhan. Bahkan juga sudah melayani sebagai pendoa syafaat. Ini Roh Kudus kasih tahu saya. Engkau masih hidup dalam perzinahan. Engkau hidup dengan suami orang yang sudah ditinggalkan istri dan engkau mau terima itu. Engkau hidup di dalam perzinahan. Jangan engkau membenarkan dirimu sendiri. Itulah kefasikan. Kau tahu firman Tuhan itu dilarang. Kenapa engkau lakukan? Pesan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. Coba kita lihat. Hanya orang yang seperti ini yang mau masuk keselamatan. Tuhan Yesus menangis. Tuhan Yesus menunggu kita untuk berbalik dari cara hidup kita yang menuruti hawa nafsu daging. Seperti binatang liar. Itu yang mau dibinasakan. Kau mau ikuti tuntunan Tuhan, atau mau nuruti keinginan dagingmu, hawa nafsu dagingmu, pilihan. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Ya, ini pesan Tuhan, keras. 1 Tesalonika 4 ayat 3, begini firman Tuhan. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Lanjut. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Amin. Amin. Sobat Ayat prestasi. Ya, lanjut ayat 5, benar. Ayat 5, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lanjut. Dan supaya dalam hal-hal ini orang Ayat jangan 6. memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Lanjut. Seperti yang telah kami katakan. Lanjut di atas, ke atas. Nah. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Amin. Lanjut, boleh. Ayat 7, 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Iya. Ayat 8 boleh. Lanjut. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Amin, stop. Ini pesan Tuhan. Kita dipanggil Tuhan. Ayat yang ke-7 tolong turunin dulu. Ya, stop. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar,
melainkan apa yang kudus. Sekarang Tuhan sudah memberikan solusi, sahabat prestasi. Darahnya itu sudah tercurah. Maukah kita bertobat? Ya Tuhan, darahku yang sudah tercemar dengan dosa percabulan, perzinahan, ada di dalam darahku Tuhan. Tuhan sanggup kok. Ya, melalui darah itulah kita dibebaskan. Ya, dikuduskan. Kalau kita tidak mau, kamu hidup di dalam kesalahanmu, jangan salahkan Tuhan, dan jangan nanti itu kalau tertimpa kekejutan yang besar tadi, yang hidup dalam zona nyaman. Coba kita nanti lihat di dalam Yesaya 47, itu ayat yang kelima, dan nanti tolong dibaca ayat 10 dan 11. Nanti sebentar. Kita lihat di dalam bahwa segala dosa kita bisa dihapus kalau engkau mau bertobat. Silakan baca. Ya, Yesaya 47 ayat 5 dulu kita baca. Setelah itu ayat 10 dan 11. Yesaya 47 ayat yang kelima. Yesaya pasal 47 ayat kelima, begini firman Tuhan. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Artinya apa? Yang menguasai manusia itulah Babel, Kasdim, roh penindas kebenaran. Kalau Babel itu adalah percabulan, ibu wanita pelacur besar katanya. Nah, kita lihat ayat yang ke-10 dan 11. Yesaya pasal 47 ayat 10 dan 11. Yesaya pasal 47 ayat 10 sampai 11, begini firman Tuhan. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. 11. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau, engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya, bencana akan jatuh atasmu, engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban, kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Ya, seringkali kita terus nyalahkan Tuhan, padahal manusia sudah diberi kesempatan untuk bertobat. Sekarang caranya Tuhan sudah diberikan. Kau responi tadi, kalau engkau menolak, kamu bukan menolak saya, tetapi bapak ataupun ibu, engkau sedang menolak firman yang disampaikan. Solusi berikutnya, Sefanya pasal 1 ayat yang ke-7, bahkan ayat 3 ya, itu Tuhan mau siap untuk membersihkan kita. Responi panggilan Tuhan atas hidupmu. Jangan takut engkau meninggalkan zona nyamanmu. Tadi yang hidup ya dengan zona nyaman itu artinya engkau aman dalam kejahatanmu. Ya, coba si ayat yang ke-10. Ya. Merasa aman dalam ini. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Ini sebetulnya menyangkut tentang Babel. Apa artinya Babel? Babel itu berbicara percabulan. Karena di dalam Wahyu 17 judulnya adalah Babel itu adalah kota daripada kota besar Babel itu penguasa kerajaan angkasa. Engkau hidup di dalam percabulan, yaitu semua yang dikatakan oleh Wahyu 17 itu boleh dibaca oleh Sobat Prestasi dari ayat 1 sampai ayat terakhir, supaya mengerti bahwa di dalam tangannya itu ada di dalam tangannya ada cawan emas yang berisi kekejian, kenajisan, percabulan. Itulah hidup manusia. 3 hal ini yang menguasai manusia di dalam darah manusia. Kenapa Tuhan ganti dengan cawan perjanjian baru? Disinilah yang dikatakan cawan daripada setan itu isinya keji, najis, cabul. Satunya adalah cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Untuk menggantikan nyawa manusia yang sudah dikotori dengan najis, keji, cabul. Silakan baca Sefanya 1 ayat yang ke-7. Oke. Sefanya pasal 1 ayat yang ke-7. Tuhan sedang mengundang kita. Ya, silakan baca. Sefanya pasal 1 ayat 7, begini firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Amin. Yang diundang sekarang mau enggak?
dikuduskan oleh korbannya. Di dalam kitab Ibrani 9 ayat 26, ini solusinya. Bukan Tuhan nggak memberikan solusi. Kalau firman ini sudah disampaikan dan engkau meresponi, di situ Tuhan memberkati dan memulihkan engkau. Bahkan menjawab doa yang selama ini bertahun-tahun. Kenapa doaku tidak dijawab-jawab? Jangan salahkan Tuhan. Tetapi koreksi diri kita. Minta Tuhan Yesus yang menyingkapkan dosa kita, supaya itu semuanya tidak lagi darah kita tercemar. Sehingga kita dibenarkan, maka kita memperoleh kemenangan. Karena hanya Tuhan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Kenapa doa kita belum dijawab? Karena kita belum dibenarkan. Kenapa kita belum dibenarkan? Karena kita belum bertobat. Amin. Sobat prestasi yang dikasih Tuhan, yang dikenan Tuhan. Ya, juga sobat Bible TV yang saat ini sedang memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Ya, Tuhan siap untuk menguduskan setiap kita. Dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-26. Kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 26. Ibrani pasal 9 ayat 26, begini firman Tuhan. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Amin. Amin. Enggak susah, kita hanya cuma mengatakan aku mau. Katakan, angkat tanganmu, berseru sama Tuhan. Kalau engkau hidup dalam kelemahanmu, Tuhan itu selalu welcome kalau kita minta. Bukankah itu yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada orang yang lemah? Kitalah orang yang lemah. Kita enggak punya kemampuan untuk semua itu. Tapi Tuhan sudah membuka tangannya untuk kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan pesan Tuhan mulai kemarin, Tuhan mau melakukan yang dikatakan berakhirlah dari keempat penjuru. Artinya apa? Daniel pasal yang ke-9. Tuhan mau mengakhiri semua dosa yang disebut di dalam Yehezkiel pasal 7 itu ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dibaca. Nanti di apa yang maksudnya Tuhan itu berakhir itu. Silakan baca dulu. Daniel pasal yang ke-9 disambung ayat 24. Tolong dibaca dulu Yehezkielnya. Ini pesan Tuhan. Dan saya tidak mengurangi, dan itu bisa dibaca semuanya untuk kita akui. Kalau kita ingin disucikan oleh darah, darahnya sudah siap. Apakah kita ada pengakuan? Apakah kita masih terus ada hidup di dalam istilahnya itu berkeras hati, tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan? Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, buka hatimu. Izinkan Tuhan yang membersihkan darahmu yang tercemar. Darahmu yang sudah penuh dengan percabulan, kekejian, kenajisan. Itu sobat prestasi, saya mengundang sobat prestasi yang mengalami seperti ini, yang Tuhan tegur saat ini, merasa ditegur oleh Tuhan. Hubungi di nomor HP saya, silakan baca sebelum kita baca firman ini. Buat sobat prestasi yang dikenan Tuhan, yang ingin menghubungi Ibu Sri Mulyani, dapat mencatat nomornya 0853 105 19177 atau 021 50 111477. Saya ulang sekali lagi, 0853 105 19177 atau 021 501 11477. Terima kasih. Sekarang kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 7. Ya, Yehezkiel pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang keempat aja. Ya, nanti di 2 minggu yang akan datang kita akan sambung lagi. Ya, silakan baca. Ini pesan yang harus kita terima dan kita harus responi. Ya. Yehezkiel pasal 7 ayat 1 hingga 4, begini firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel, berakhirlah keempat penjuru tanah itu.
Kini kesudahanmu tiba dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. 5. Ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, bencana demi bencana akan datang. Stop. Ini yang Tuhan sampaikan kepada saya kemarin. Dan ini harus disampaikan supaya kita mau meresponi bahwa panggilan Tuhan untuk kita segera tinggalkan zona nyaman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa di 2 minggu yang akan datang. Kita akan tutup dengan doa karena waktunya sudah habis. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Teguran demi teguran-Mu karena Engkau sangat mengasihi setiap kami para pendengar dan para pemirsa Bible TV. Karena Engkau sangat mengasihi dan Engkau ingin mengundang mereka Tuhan. Supaya mereka disucikan di dalam darah anak domba Allah. Semua darah yang tercemar, darah yang sudah Tuhan Yesus dipenuhi dengan racun ular atau perkataan dusta iblis atau yang disebut keji, najis, cabul. Semua Tuhan Kau hendak bersihkan, dicelup dalam darah anak domba Allah yang sesungguhnya sudah Kau berikan kepada kami melalui perjamuan kudus. Dan itulah yang menyucikan setiap kami asal kami mau mengakui supaya Tuhan Yesus Engkau mengampuni berikutnya dan Engkau menyucikan setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus berikan kerendahan hati para pemirsa dan juga para pendengar. Dimanapun mereka berada, curahkan roh kerendahan hati dan pertobatan, roh takut akan Tuhan. Biarlah itu Tuhan segera Tuhan Engkau sucikan mereka, kuduskan mereka sehingga hidup mereka berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang yang kedua kalinya, benar-benar kami adalah memakai pakaian pesta yang Tuhan maksudkan. Kain putih linen halus yaitu perbuatan orang kudus, ya, orang perbuatan benar orang kudus. Silakan Tuhan Engkau yang saat ini berbicara kepada setiap para pemirsa dan pendengar. Kami percaya firman-Mu Tuhan tidak berhenti begitu saja. Tapi firman-Mu Tuhan benar-benar menusuk ke dalam dada kami, di dalam jantung kami, hati, dan juga Tuhan bekerja secara luar biasa. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan yang sedang berbicara kepada kami semua tidak terkecuali. Baik kami yang ada di studio maupun para pendengar dan pemirsa. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Karena Engkau yang berhak menerima pujian, hormat, dan ucapan syukur ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.